Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi an-Najdi rahimahullah dalam al-usul tsalatsah, tiga prinsip yang wajib kita ketahui dan kita imani, yaitu al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga. Karena kita sudah mempelajari al-asl awal wal-asl tsani, prinsip pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepada Allah SWT, dan prinsip yang kedua ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam, apa yang kita imani tentang agama Islam. Nah, sekarang al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang semestinya kita ketahui sebagai bagian dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyina kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa, dan beliau adalah Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arabi, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, putra Abdullah, ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu berasal dari Quraisy. Quraisy itu dari Arab. Al-Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Yani setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan Khalil Allah yang tertinggi. Naam, alaihi, atas Ibrahim, wa ala nabiyina, dan atas Nabi kita Muhammad afdhalus salatu wassalam, tercurah salawat dan salam yang paling utama. Naam.
Ya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah beliau bahwa ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatadammanu khamsata umur, mencakup 5 perkara. Perkara yang pertama, mengenal nasab beliau. Ya, mengenal nasab Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa asyrafun nasi nasaban. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Fahuwa Hashimiyun Qurashiyun Arabiyun. Hashimiyun, ya, keturunan Hashim. Quraisy dari kalangan suku Quraisy, Arabi, bangsa Arab. Fahuwa, di beliau seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashimi. Hashim min Quraisy, berasal dari Quraisy, dari beliau Quraisy. Quraisy min al-Arab, Quraisy itu, so Quraisy itu dari Arab, jadi Arabi. Nah, terkait dengan asal usul bangsa Arab, ada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau. Ya, yaitu penjelasan bahwa Nabi alaihissalam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, ditambah lagi ke atas bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, jadi beliau dari kabilah suku Quraisy. Suku Quraisy itu asyraful qabail, merupakan kabilah yang paling mulia, ya, di kalangan bangsa Arab. Jadi suku Quraisy itu adalah kabilah Quraisy itu adalah kabilah suku yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Nah, dan Quraisy itu min dzurriyyat Ismail, merupakan keturunan Nabi Ismail. Nah, sebenarnya dikatakan di sini Quraisy minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Nah, bangsa Arab sendiri, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ala qismain fil masyhur, terbagi menjadi 2, ya, menurut pendapat yang masyhur dan tersohor, itu terbagi 2. Yang pertama adalah al-Arabul Aribah, bangsa Arab al-Aribah yang asli, ya, wahumul Qahtaniyah, mereka itu adalah, ya, Qahtaniyah.
Nah, ini al-Arabul Aribah yang merupakan Arab asli, mereka adalah Qahtaniyah. Yang kedua, al-Arabul Musta'rabah, Arab yang asalnya bukan Arab kemudian musta'rabah, ya, beralih menjadi Arab. Asalnya bukan Arab kemudian musta'rabah menjadi Arab. Wahumul Adnaniyah, dan mereka adalah ya Adnaniyah. Min dzurriyyati Ismail alaihissalam, yang merupakan Adnaniyah itu keturunan Ismail. Nah, Ismail alaihissalam putra Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Kenapa mereka dinamakan sebagai Arab Musta'rabah, yakni al-Adnaniyah, ya, nisbah penyandaran kepada nama Adnan, Adnaniyah. Dan tadi kalau al-Arab al-Aribah yang asli itu Qahtaniyah, nisbah penyandaran kepada Qahtan, maka al-Arab al-Musta'rabah al-Adnaniyah, al-Adnaniyah itu penyandaran nisbah kepada Adnan, ya, keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kenapa mereka disebut Musta'rabah? Kata Syekh, li'annahum ta'allamul arabiyyata minal arabil aribah, karena mereka mempelajari, ya, mempelajari bahasa Arab dari Arab Aribah, Arab yang asli, ya, yang asalnya memang Arab. Ketika Jurhum, ya, ketika Jurhum dari Yaman, mereka ketika Jurhum datang dari Yaman dan mereka singgah, ya, di Makkah, mereka melewati Makkah dan mereka singgah di tempatnya Hajar, Ummu Ismail, ibunya Ismail. Nah, tempat Hajar, Ummu Ismail, dan bersama putranya yaitu Ismail. Mereka mendapati di tempat itu ada air, ada sumber kehidupan, ada, ya, orang-orang yang bermukim, yaitu maksudnya adalah ada Hajar dan ada Ismail di situ. Ketika itu Shagir, Ismail masih kecil. Nah, yakni ketika mereka mendapati ada air Zam-Zam, ya, ada air di situ, ada sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Nah, jadi memilih tempat untuk tinggal itu di tempat yang ada sumber airnya. Nah, di situ mereka mendapati ada air Zam-Zam. Mereka pun singgah. Kemudian terjadi, ya, pembicaraan antara Jurhum dengan Ummu Ismail, ya, dan akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka untuk mereka dibolehkan, ya, singgah di tempat itu, hidup bersama Ummu Ismail. Nah, dan Hajar membolehkan mereka, mengizinkan mereka untuk mengambil air Zam-Zam untuk kehidupan mereka. Di waktu itu masih kecil, masih bayi Ismail alaihissalam, ya, masih menyusu, ya, masih menyusu. Kemudian, ya, tumbuh, ya, semakin besar, ya, berkembang, mulai belajar berbicara,
dalam keadaan Jurhum ya sudah bersama mereka. Jadi akhirnya dari situlah akhadhal Arabiyyah an Jurhum. Nah, akhirnya ya, Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Dan Jurhum ini dari ya Qahtaniyah yang merupakan Arab al-Aribah. Kemudian tiba masanya menikah Ismail alaihissalam. Ketika itu tazawwaja min Jurhum, kemudian menikah ya dari Jurhum, ya dari kerabatnya Jurhum. Wa ja'ahu dzurriyyah, dan punya keturunan. Naam, dzurriyyah ta'allamul arabiyyah wa nasha'u ma'al arab. Keturunannya belajar bahasa Arab dan mereka pun tumbuh berkembang bersama ya orang-orang Arab Qahtaniyah tadi, yaitu Jurhum, ya. Sehingga kemudian mereka pun menjadi Arab musta'arabah. Ya, kemudian mereka pun menjadi orang-orang Arab yang musta'arabah. Dan asalnya ya bukan Arab seperti sudah kita dengar ya, tapi kemudian belajar Arab dari Jurhum ya, Qahtaniyah yang merupakan Arab aslinya. Kemudian naam, anak-anak keturunan Ismail naam menjadi Arab musta'arabah, yaitu mereka adalah Al-Adnaniyah. Nah, ini Adnan, nisbah penyandaran kepada Adnan. Nah, Arab asli tadi Qahtaniyah sudah disebutkan itu berasal dari asalnya dari Yaman ya. Nah, asalnya dari Yaman. Nah ini ya, Arab Aribah asli itu Qahtaniyah berasal dari Yaman. Kemudian Arab musta'arabah yang asalnya bukan Arab kemudian menjadi Arab karena belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab Qahtaniyah ya, yaitu anak-anak keturunan Ismail hasil pernikahannya dengan ya wanita dari Jurhum, dari Qahtaniyah ya. Kemudian keturunannya belajar tumbuh bersama mereka, hidup bersama mereka, belajar Arab dari mereka sehingga menjadi Arab, baru menjadi Arab musta'arabah. Nah, ini Adnaniyah. Baik, ini klasifikasi yang masyhur, yang tersohor kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ada sebagian ulama membagi al-Arabul Aribah itu diklasifikasi jadi dua. Nah, Al-Arabul Aribah, Arab asli diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah Arabun Ba'idatun. Yang kedua Arabun Baqiyah. Arab Ba'idah alladzina halaku. Arab al-Ba'idah ini Arab yang sudah punah. Bangsa Arab ya, yang Ba'idah yakni yang halika, yang sudah punah, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan Syuaib ya. Nah, ini sudah punahnya Arab al-Ba'idah. Yang kedua adalah Al-Arabul Baqiyah, ini Arab yang tersisa, bangsa Arab yang tersisa. Nah, Al-Baqiyah, bangsa Arab yang tersisa inilah yang terbagi tadi menjadi dua yang telah disebutkan di atas, yaitu Arab Aribah, yaitu Qahtaniyah yang asalnya dari Yaman ya, dan Arab Musta'arabah ya, yaitu Adnaniyah. Nah, yang telah dijelaskan di atas.
Iya, jadi pendapat yang kedua ini lebih meluas pembagiannya. Jadi ada Arab Ba'id dan sudah punah, kaum Nuh, 'Ad, Thamud, Syuaib. Kemudian Arab yang tersisa, itu yang kemudian terbagi dua, Arab Aribah, ya, Qahtaniyah, kemudian Arab Musta'arab Adnaniyah. Nah, jadi dari sinilah asal usul Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Adnan itu dari keturunan Ismail. Nah, dari sinilah ya Quraisy, ya. Nah, dijelaskan pula di sini ya tentang Abdul Muttalib. Ya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, kan gitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang Abdul Muttalib. Ini ada kisahnya kenapa disebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan artinya budak Al-Muttalib. Ya. Abd ini budak Al-Muttalib. Ini kakeknya Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib artinya budak Al-Muttalib. Ini bukan namanya sebenarnya. Namanya adalah Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Tetapi disebut Abdul Muttalib karena pamannya, ya, pamannya Abdul Syaibah ini tadi yang bernama Al-Muttalib, ya, yani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, paman dari Syaibah ini datang dengan membawa Syaibah ini dari Madinah. Ketika itu masih kecil Syaibah. Dia hidup inda akhwalihi Bani Najjar. Hidup bersama dengan paman-pamannya dari jalur ibunya, ya, Bani Najjar di Madinah. Ya, ketika Al-Muttalib mampir di Madinah, kemudian mendapati keponakannya ini Syaibah, ya, dan dia bawa ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, ya, orang-orang Makkah tentunya tidak mengenalnya, ya, karena selama ini hidup bersama dengan paman-pamannya dari jalur ibunya Bani Najjar yang ada di Madinah. Ketika dilihat oleh orang-orang Makkah, dilihat fisiknya hitam, ya, minas safar, datang dari safar dari Madinah, ya. Mereka menyangka bahwa itu adalah Abdul Mamluk, budak sahaya yang dimiliki oleh Al-Muttalib, maka mereka pun menyebutnya Abdul Muttalib, yakni budaknya Al-Muttalib. Nah, mereka mengatakan Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf. Abdul Manaf itu memiliki 4 putra. Nah, Abdul Manaf punya 4 putra, yaitu yang pertama Hashim. Nah, ini dia Jad, ya, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni ayahnya
Muttalib. Nah, ya kakek di atas gitu ya. Yang kedua Al-Muttalib. Yang ketiga Abdus Syams. Yang keempat Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams, Naufal. 4 bersaudara. Ini semua anak-anaknya Abdul Manaf. Nah, Hashim punya anak namanya tadi Syaibah, yang sejak bayi ya, sejak kecil hidup di sana di Madinah bersama paman-pamannya ya, saudara-saudara ibunya Banu Najjar. Nah, kemudian tadi sudah kita dengar saudara Hashim Al-Muttalib ketika melintas di Madinah ya, mengambil keponakannya ini dibawa ke Makkah. Kemudian orang Makkah menyebutnya Abdul Muttalib. Nah, paham ya? Jadi Banu Hashim itu disebut Hashimiyun. Nah, Hashimiyun. Banu Hashim disebut Hashimiyun, yakni anak-anaknya Hashim. Nah, kemudian yang kedua tadi Al-Muttalib, Banul Muttalib, mereka disebut Al-Muttalibiyun. Nah, Al-Muttalibiyun. Adapun 2 saudara mereka yang lain, yaitu Abdus Syams dan Naufal ya. Adapun Abdus Syams, maka termasuk di antara keturunan ya Abdus Syams, yang berasal dari Abdus Syams adalah Uthman radhiyallahu an. Termasuk pula dari garis keturunan Abdus Syams itu Banu Umayyah, Umayyun ya, yang kemudian menjadi penguasa ya. Nah, itu semua adalah Banu Abdi Syams, Uthman, Banu Umayyah ya. Kemudian Naufal, di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im, sahabat Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam ya. Ini mereka dari garis keturunannya Naufal. Nah, ini pengenalan ringkas yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Nah, Nabi Ibrahim ya, dijelaskan di sini bahwa Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Yang tertua adalah Nabi Ismail ya. Ismail ini adalah Jaddul Arab Al-Adnaniyah. Inilah kakek ya bangsa Arab Adnaniyah ya, yang musta'rabah tadi. Sudah kita dengar kisahnya. Ismail ketika masih kecil, masih menyusu pada ibunya Hajar ya, ketika Jurhum yang merupakan dari kalangan Qahtaniyah Arab Aribah melintas mendapati mereka di tempat itu ada Zam-Zam, kemudian membuat kesepakatan mereka hidup bersama di situ. Kemudian Ismail menikah dari kalangan Jurhum, kemudian ya anak-anaknya belajar Arab, menjadilah mereka Arab musta'arabah.
Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah Jaddul Arab Al-Adnaniyah. Nah, kakek daripada Arab Adnaniyah. Adnaniyah nisbah yang datang kepada Adnan, ya, dari keturunan Ismail yang menjadi Arab Musta'arabah. Kemudian anak kedua Nabi Ibrahim adalah Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Ishak itu adalah jaddu Bani Israel. Ishak, ya. Berarti Ibrahim juga adalah jad Bani Israel, kakeknya Bani Israel. Nah, Israel itu adalah laqab gelar terhadap Nabi Yakub. Yakub bin Ishak. Nah, Bani Israel, anak-anak Israel, dan anak-anaknya Nabi Yakub, yaitu Yusuf dan yang lainnya. Nabi Yusuf dan yang lainnya kan 12 bersaudara. Nah, mereka itulah yang merupakan Bani Israel, anak-anaknya Yakub. Yakub yang digelari Israel. Nah, jadi Ibrahim itu adalah Jad al-Arab al-Adnaniyah, kakek bangsa Arab Adnaniyah, dan juga kakek Bani Israel. Ya, karena Arab Adnaniyah itu dari Ismail, berarti Ibrahim adalah kakek mereka. Kemudian Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak Yakub, ya, itu dari Ishak, dan Ishak adalah anak kedua Ibrahim, jadi juga kakeknya Bani Israel. Nah, kemudian seluruh nabi, jami'ul anbiya, kulum, semuanya para nabi setelah itu, ya, dari dzurriyyat Ishak, dari keturunannya Ishak. Jadi berturut-turut para nabi, ya, Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian ditutup, ya, dengan kenabian itu, kerasulan itu ditutup dengan Nabi Rasul penutup, Nabi Muhammad alaihissalam, dari keturunannya Ismail. Nah, seperti itu. Terkait dengan nama Nabi juga dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, ya, yaitu nama Muhammad alaihissalam. Ini adalah nama Nabi yang paling masyhur. Dan Nabi punya nama-nama yang lain, ya. Nabi memiliki nama-nama yang lain, tapi yang paling masyhur adalah Muhammad. Ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah, dalam surat Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah Rasul Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dalam surat Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul lain. Dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad bapak salah seorang dari pria-pria kalian, ya. Nah, beliau itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ini terkait dengan Zaid bin Harithah, ya, yang dulu
Zaid itu kan dulu adalah mantan budak Nabi alaihissalam. Kemudian Zaid diangkat jadi diangkat sebagai anak angkat Nabi alaihissalam. Nah, ini di awal, ya, sehingga dia dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Jadi sebagai bapak salah satu dari, ya, mereka yang yaitu bapaknya Zaid. Kemudian, ya, di sini di surat Al-Ahzab di bagian awal surah Al-Ahzab itu dihapus, ya, pengangkatan anak, kemudian anak angkat itu dinasabkan kepada ayah angkatnya, itu dibatalkan dan dihapus. Itu kemudian tidak boleh, ya, itu haram. Jadi tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Harus tetap dinasabkan kepada ayah aslinya. Karena seseorang tidak mungkin ayahnya dua, satu saja. Jadi tetap ayah aslinya itu dia dinasabkan kepadanya. Adapun ayah angkatnya, jika dia memanggil bapak, itu mimbab at-takrim, mimbab pemuliaan saja. Dia dipanggil anak, mimbab kasih sayang, tapi bukan nasab. Adapun nasab harus dinasabkan kepada bapak aslinya. Jadi tidaklah Muhammad ayah salah seorang dari kalian. Naam. Juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itulah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabinya Muhammad, ya, pada sekian ayat. Nah, nama yang lain yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu nama Ahmad. Ya, nama Ahmad yang disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6. Surah As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, sebagai orang yang membenarkan, ya, kitab yang telah turun, ya, sebelum aku. Nah, lima baina yadayya minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pembawa kabar gembira dengan rasul, seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Nah, jadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Ahmad, ya, Muhammad, Ahmad, dan dua nama ini semakna, yakni sama-sama mengandung makna pujian, yakni katsir al-mahamid, ya, banyak dipuji. Muhammad yang terpuji, Ahmad, ya. Baik. Nah, memiliki sifat-sifat yang terpuji menunjukkan bahwa, ya, memiliki Muhammad, Ahmad memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, kemudian nama yang lain yaitu Nabiur Rahmah, ya, disifati dengan Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Nah, kamu tahu Nabi kita diutus rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Nah, kemudian berikutnya disebut Nabiul Malhamah, Nabi Al-Malhamah, Nabi jihad, ya. Al-Malhamah artinya jihad fi sabilillah, karena kehidupan Nabi kita diwarnai, ya, dengan jihad. Tidak pernah, ya, lepas dari jihad.
Ya, berjihad fisabilillah, berperang berjihad fisabilillah untuk kejayaan kalimat la ilaha illallah, berperang berjihad melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Nah, kemudian juga dinamakan al-hashir, di antara namanya adalah al-hashir. Al-hashir yang mengumpulkan manusia, yang mengumpulkan manusia. Al-hashir artinya mengumpulkan manusia. Nah, karena beliau adalah Rasul yang terakhir diutus, maka tidak ada lagi Nabi Rasul setelah beliau, tinggal menunggu kiamat. Beliau penutup para Nabi dan Rasul, dan setelah diutusnya beliau, kiamat telah dekat. Jadi setelah risalah kerasulan Nabi SAW, nanti akan terjadi kiamat. Dan manusia dan jin akan yuhsyarun nas, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, untuk dihisab dan diberi balasan masing-masing sesuai dengan amalannya. Naam, al-aqib, nama yang lain al-aqib, yakni yang terakhir, karena beliau ada nabi yang terakhir yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Nah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, yang jika ingin membaca penjelasan yang lebih lengkap tentang ini, maka bisa merujuk kepada kitab Ibnu Qayyim, yaitu Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Nah ini barakallahu fikum. Jam berapa? 11. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini bagian pertama dari 5 perkara yang akan kita pelajari dalam rangka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama yakni mengenal nasab beliau. Namanya, nasabnya sudah selesai. Nah, berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di daurah berikutnya insyaallah taala. Masih ada waktu tersisa sekitar 30 menit Akan memanfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.